Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai transformasi geometri. Sebelum kita mulai membahas, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah. Transformasi geometri. Transformasi geometri ada 5 pembahasan yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, yang keempat dilatasi, dan yang terakhir adalah komposisi transformasi dengan matriks. Pada gambar di samping ini merupakan pantograf. Pantograf adalah alat untuk mengukur ulang suatu gambar dengan cara memperbesar dan memperkecil gambar tersebut. Ya. Nah, untuk pantograf ini merupakan salah satu contoh dari transformasi geometri, yaitu dilatasi. Nanti akan kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai translasi terlebih dahulu. Translasi. Minggu lalu, Nico Sentera duduk di pojok kanan baris pertama di kelasnya. Minggu ini, ia berpindah ke baris ketiga lajur keempat yang minggu lalu ditempati Ucok. Ucok sendiri berpindah ke baris kedua lajur kedua yang minggu lalu ditempati Martina. Perpindahan tersebut bisa kalian lihat pada gambar ini ya. Ini tempat duduk Nico, kemudian ini tempat duduk Ucok. Nico tadinya di sini berpindah ke tempat duduknya Ucok. Ucok tadinya di sini berpindah ke Martina. Nico Sentera berpindah 2 lajur ke kiri ya, 1 2 dan 2 baris ke belakang, 1 2. Saat berpindah ini dari sini ke sini, itu Nico Sentera sedang melakukan translasi ya. Translasinya yaitu 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Bisa ditulis ini min 2 2. Ini translasinya ya, ini translasinya min 2 2. Translasi itu perpindahan ya. Jadi perpindahannya min 2 2. Kemudian Ucok berpindah 2 lajur ke kiri, 1 2. Kemudian 1 baris ke depan, 1 ya, di tempatnya Martina. Saat perpindahan ini Ucok sedang melakukan translasi ya. Translasinya yaitu 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Translasinya itu adalah 2 min 2 min 1 ya. Bagaimana menentukan positif atau negatifnya? Ini kan min 2 min 1, yang ini min 2 2. Jadi untuk menentukan positif atau negatifnya sesuai dengan koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius itu kan berarti seperti ini ya. Ya, di sebelah kanan ini positif, ke atas positif, ke kiri negatif, ke bawah negatif. Ya, begitu ya. Sama. Jadi di sini kita ulangi lagi. Nico ke kiri ya, ke kiri kan negatif. 2 langkah berarti negatif 2.
2. Ke atas positif 2 meja, berarti 2 positif 2. Kalau ucok ke kiri 2 meja, 1 2 ya. 2 satuan. Kalau tanpa meja berarti 2 satuan. Ucok ke kiri 2 satuan, berarti 1 2 ke kiri, berarti negatif 2. Kemudian ke bawah negatif 1 satuan, berarti negatif 1. Begitu ya, itu untuk menentukan positif dan negatifnya. Selanjutnya, jika tempat duduk Niko Sentera minggu lalu di titik N A, B ya, ini N A, B kita lihat pada koordinat kartesius ya. Dengan translasi min 22 diketahui tempat duduknya minggu ini pada titik N aksen A-2, B+2. Jadi tempat duduk awalnya N A, B ya. Ini awal duduk di titik ini N A, B. Setelah ditranslasi min 22 menjadi seperti ini. N aksen A-2, B+2. Ya, jadi hasil bayangan dari titik ini adalah ini. Ya, jadi ini titik awal, tempat duduk awal berpindah ke sini ya dengan translasi min 2,2. Translasi ini nih N A, B ditranslasi min 2,2 menjadi N aksen A-2, B+2. Dengan prinsip yang sama, jika titik P A, B ditranslasi dengan T1 HK, maka diperoleh bayangannya P aksen A plus B, P aksen A plus H, B plus K. Ya, kalau secara matematisnya menjadi seperti ini ya rumusnya. P A, B ditranslasikan HK menjadi P aksen A plus H ya. Ini A ini ditambahkan dengan H, B ditambah dengan K ya. Jadi titik awal ditranslasikan, hasilnya ini ya. Titik awal ditambahkan dengan titik translasi, titik awal ditambahkan titik translasi, itu hasilnya atau bayangannya ya, begitu ya. Sekarang translasikan lagi bayangan yang telah diperoleh tadi ya. Bayangan yang telah diperolehkan ini P aksen A plus H, B plus K. Ditranslasikan lagi dengan translasi LM ya. Ini ditranslasi lagi dengan LM. Ya berarti A plus H ditambah L, B plus K ditambah M ya. Ini hasil translasinya. Nah, ini juga bisa dirubah menjadi seperti ini translasinya. Jadi translasi dua kali itu bisa menjadi H plus L, K plus M ya. Translasi T ini merupakan translasi T1 dilanjutkan dengan T2 yang ditulis T2 komposisi T1. Oleh karena T1 HK dan T2 LM, maka T2 komposisi T1 sama dengan H plus L, K plus M ya. Jadi
translasinya dijumlahkan terlebih dahulu. Ini kan T1, ini T2. Kalau 2 kali translasi itu translasinya dijumlahkan dulu boleh. H plus L K plus M. Begitu ya. Baru dijumlahkan titik awalnya. Nah, oleh karena T1H K dan T2 LM, maka T2 komposit T1 menjadi H plus L K plus M ya. Ini seperti ini. Akibatnya titik P A, B ditranslasikan dengan T1 dilanjutkan dengan translasi T2 menghasilkan bayangan P double aksen sebagai berikut ya. Ini titik awal ditranslasikan 2 kali ya, menjadi seperti ini. A plus H plus L, A plus H plus L, B plus K plus M ya. Begitu. Jadi translasinya 2 kali, bisa dijumlahkan terlebih dahulu menjadi seperti ini. Atau satu-satu dulu seperti tadi juga boleh. A plus H ditranslasi lagi, berarti A plus H plus L, itu kalau satu-satu. B plus K ditranslasikan lagi, berarti B plus K plus M, itu kalau satu-satu ya. Ini kalau pakai rumus menjadi seperti ini rumusnya. Berarti kalau 3 kali translasi berarti H plus L, misalkan translasi yang ketiga PQ, berarti H plus L plus P, kemudian K plus M plus Q. Nah, hasil dari penjumlahan ini nanti dijumlahkan titik awal, itu hasil bayangannya. Gitu ya. Kalau belum jelas bisa dibaca ulang atau ditanyakan di komentar atau japri. Contoh dari translasi ini. Translasi T1, ini translasinya, perpindahannya itu PQ, perpindahannya PQ, memetakan titik A 1,2 ke A aksen 4,6. Nah, jadi perpindahannya PQ memetakan titik A 1,2 ke A aksen 4,6. Jadi titik awalnya itu adalah 1,2. Kemudian bayangannya itu adalah 4,6. A aksen 4,6 ya. Tentukan translasinya ya, jadi nanti translasinya berapa, ini T-nya di sini berapa, perpindahannya itu berapa. Nah, yang ditanyakan translasinya, yang diketahui titik awal dan titik bayangannya. Nah, cara mencarinya seperti ini. Cara mencarinya ya, ini ya. Ini titik awal A 1,2. Kemudian ditranslasi PQ. Bayangannya menjadi A aksen 1 plus P, itu kan rumus translasi 1 plus P, 2 plus Q ya. Bayangannya kan seperti itu rumusnya, 1 plus P, 2 plus Q, dan hasilnya sudah diketahui pada soal, yaitu 4,6 ya. Maka diperoleh 1 plus P, ini 1 plus P itu sama dengan 4 ya. 1 plus P sama dengan 4, sehingga nilai P nya adalah 3 ya. Kemudian 2 plus Q sama dengan 6, didapat nilai Q nya adalah 4. Jadi translasi tersebut adalah
3, 4 ya, perpindahannya 3, 4. Kemudian translasi T1 sama dengan 3, 4. Artinya memindahkan suatu titik 3 satuan ke kanan ya, karena positif berarti ke kanan, dan 4 satuan ke atas karena positif jadi ke atas. Soal yang B, tentukan bayangan segitiga ABC dengan titik sudut 1,2, B 3,4 dan C min 5,6 oleh translasi tersebut. Jadi nanti titik-titiknya ini, segitiga ini ditranslasi 3,4 ya, maka satu-satu dipindahkan titik-titiknya ya. Ini kan berarti 1,2 ditranslasi sejauh 3, 4, berarti 1 ditambah 3, 2 ditambah 4, hasilnya adalah 4,6. Ini untuk titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua yaitu titik B 3,4. Titik 3,4 ditranslasi 3, 4. Maka 3 ditambah 3, 4 ditambah 4. 3 tambah 3, 6. 4 tambah 4, 8. Berarti bayangan dari titik B nya ini adalah 6,8. Kemudian bayangan dari titik C. Titik C nya min 5,6. Translasinya 3,4. Maka min 5 ditambah 3, 6 ditambah 4 ya, sehingga min 5 ditambah 3 hasilnya min 2 dan 6 ditambah 4 hasilnya 10. Jadi bayangan titik C nya adalah min 2,10 ya. Nah titik-titik ini digabung maka menjadi segitiga. Nah segitiga itu bayangan dari segitiga yang pada soal ini ya. Jadi bayangan segitiga ABC adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen ya, dengan titik A aksen 4,6, B aksen 6,8 dan C aksen min 2,10. Kemudian soal yang C, jika segitiga yang kalian peroleh pada jawaban B ditranslasikan lagi dengan T2, tentukan bayangannya. Ya berarti nih ya, segitiga yang diperoleh ditranslasikan lagi. Berarti ini kan hasil translasi ditranslasikan lagi. Berarti hasil translasinya ditambah dengan translasi ini. Ya gampang. Ini 4 ditambah min 1 berarti 3. 6 ditambah min 1, 5. Berarti 3,5 ya. Coba cek. 3,5 ya kan. Kemudian bayangan titik B nya 6,8 ditranslasi min 1,1. 6 ditambah min 1 hasilnya 5. 8 tambah min 1 hasilnya 7. Yang C min 2 ditambah min 1 min 3. 10 ditambah min 1 9. Jadi bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah segitiga A double aksen, B double aksen dan C double aksen dengan titik A double aksen 3,5, B double aksen sama dengan 5,7 dan C double aksen sama dengan min 3,9. Gitu ya. Kemudian yang D, translasikan segitiga BC dengan translasi T2 komposisi T1. Samakah jawabannya dengan C? Sama. Jadi T2 komposisi T1. Jadi translasi yang pertama dilanjutkan dengan translasi yang kedua. Translasi yang pertama ini ya 3,4
dilanjutkan translasi yang kedua, yaitu min 1,1. Translasinya ini dijumlah dulu ya. 3 ditambah min 1 berarti 2, 4 ditambah min 1 yaitu 3. Jadi nanti titik awalnya 1,2 ditranslasikan oleh titik 2,3 ya kan, 2,3 ya, bayangannya menjadi 1 tambah 2 3, 2 tambah 3 5, 3 tambah 2 5, 4 tambah 3 7, min 5 tambah 2 min 3, 6 tambah 3 9. Sama ya hasilnya, sama. Jadi kalau ini dikerjakan satu-satu menurut bayangan, menurut translasinya. Translasi yang pertama dikerjakan dulu, baru dikerjakan translasi yang kedua. Kalau yang komposisi berarti translasinya yang dikerjakan dulu, baru bayangannya dikerjakan dengan translasi dari dua translasi tersebut. Kemudian yang nomor 2, tentukan bayangan lingkaran X min 3 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 4 jika ditranslasikan oleh T sama dengan min 5,2. Ambil sebarang titik P, A, B pada X min 3 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat ya, sama dengan 4. Ini adalah persamaan lingkaran. Sehingga A min 3 kuadrat ditambah B plus 1 kuadrat sama dengan 4 ya. Jadi kita ambil sembarang titik yaitu P, A, B. Jadi nilai X ini diganti dengan A dan nilai Y nya kita ganti dengan B karena kita mengambil sembarang titik ya. Kemudian translasikan titik P dengan T min 5,2 ini pada soal ya, sehingga diperoleh titik P, A, B menjadi ini P, A, B, A nya ditambah min 5, B nya ditambah 2 sehingga A min 5, B plus 2. Jadi titik P aksen adalah A min 5, B plus 2. Perhatikan bahwa A aksen sama dengan A min 5. Dari persamaan didapat A sama dengan A aksen plus 5. Kemudian yang B aksen sama dengan B plus 2. Dari persamaan, ya ini persamaan bintang berarti ini ya persamaannya, didapat B sama dengan B aksen min 2. Dengan mensubstitusi nilai A dan B ke persamaan bintang ini akan diperoleh A aksen plus 5 min 3 kuadrat ditambah B aksen min 2 plus 1 kuadrat sama dengan 4. A aksen ditambah 2 yaitu 5 dikurangi 3 pangkat 2 ya, ditambah B aksen min 1 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi bayangan lingkaran X min 3 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 4 jika ditranslasikan oleh T sama dengan min 52 adalah X plus 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 4 ya. Itu untuk materi translasi ya. Sekarang coba kalian kerjakan ya, atau latihan ini contoh soalnya asal kompetensi 1 kalian kerjakan, nanti yang bingung ditanyakan ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup translasi dulu ya. Silahkan kalian pelajari, kalian pahami, dan untuk pertemuan berikutnya mengenai refleksi ya.
Jangan lupa kalian kerjakan asah kompetensi 1 ini supaya lebih memahami materi ini. Dan kalau bingung, jangan sungkan untuk bertanya di bagian komentar atau japri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.